Lagu ini pasti sangat-sangat terkenal sekali dan Anda sering mendengarkan lagu ini mungkin di tahun 2015 sampai dengan 2016 ya. Dan sekarang kita perdengarkan kembali untuk Anda. Why you gotta be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. Itu sedikit penggalan dari lagu yang memang berjudulnya Rude, lagu yang dibawakan oleh Magic. Selamat listener, selamat pagi untuk Anda semuanya. Anda tengah menyimak Smart Happiness. Saya Ola Nurlija, di kesempatan pagi hari ini menemani Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Kita sama-sama coklat ini, nuansanya ya, kabarnya Betul. coklat-coklat. Baik, Pak Arfan, sesuai dengan topik kita kan pagi hari ini kita mau bicara tentang rejection ya, ketakutan berhadapan dengan rejection begitu kan. Tapi sebelum ke situ lagunya dulu nih gitu ya, Ya, di bagian mana yang ingin di-highlight dan keterkaitannya dengan apa yang akan kita bahas. Silakan Pak Arfan. ya terima kasih Mbak Ola ya. Jadi ini sekali-sekali kita dengerin lagu Lagu yang ya. ya Ini reggae nih. reggae. Dan lagu ini bagus sekali ya, menggambarkan mengenai penolakan gitu. Jadi ini cerita mengenai seseorang yang ditolak oleh calon mertua. Oke. Jadi dia pagi-pagi ya, bayangkan ya, hari Sabtu pagi ya sudah berpakaian yang sangat sopan, berpakaian yang sangat bagus. Kemudian dia datang ke rumah calon mertua gitu. Dia ketok pintu, kemudian dia bilang begini, "Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know." Ya, dia bilang gitu ya. Jadi boleh nggak saya menikah dengan putri Anda dan menjadikan dia milik saya sepanjang hidup saya gitu. Ya, kemudian dia bilang, "Ayo bilang iya gitu. Karena aku perlu tahu." Nah, sayangnya jawaban dari calon mertuanya adalah seperti ini. Dia bilang, "Kamu tidak akan pernah mendapatkan blessing dari saya sampai saya mati." Dan sekarang apapun yang kamu bilang jawabannya adalah tidak. Nah, kemudian dalam cerita ini akhirnya dia kawin lari, Mbak Ola. Ternyata kawin lari itu ada juga di dunia Di barat. lagunya ya. Di Jadi barat ya. bukan hanya di masyarakat Indonesia Di ya, tapi Indonesia. di dunia barat juga ada juga gitu konsep kawin lari gitu, karena penolakan seperti ini. Nah, ini akan kita bahas, Mbak Ola. Tentunya penolakan itu kan bukan hanya dari segi cinta ya, tapi juga dalam banyak hal dalam hidup. Kita ini seringkali mendapatkan penolakan dari orang lain. Dan ketika menghadapi penolakan itu banyak sekali orang yang hancur hatinya gitu. Ya, dan nggak bisa bangkit lagi gitu. Dan akhirnya mempengaruhi dimensi-dimensi lain dalam hidupnya. Betul. Mempengaruhi kebahagiaannya. Betul. Itu yang akan kita bahas, Mbak. Ya. Setuju banget. Dan smart listener, sebelum kita lanjutkan obrolan ini bersama dengan Pak Arfan ini karena topiknya sangat seru dan saya yakin relevan banget dengan apa yang Anda hadapi juga saat ini begitu ya. Penolakannya tidak hanya berurusan soal cinta, tapi bahkan penolakan ketika Anda mau bicara saja gitu ya, itu ditolak, itu pasti nggak enak banget. Nah, silakan Anda boleh sharing, pernah nggak Anda mengalami penolakan dan respon Anda sendiri begitu ya, atau apa yang Anda alami setelah itu? Anda bisa sharingkan. Kami sedang live di YouTube dan kemudian juga di Facebook, so Anda bisa pergunakan live chat di sana. Baik, Pak Arfan, ketika ya kan sah-sah saja gitu ya, kita punya keinginan tapi kemudian tidak terjadi gitu. Kalau menurut Bapak begitu ya, ini di awal dulu nih, apa yang terjadi ketika orang-orang kemudian mengalami kekecewaan ketika mengalami penolakan? Apakah karena tadi ada sebuah ekspektasi besar, harapan yang gede banget kan? Kalau di lagu ini kan dia kepengen menikah dengan anaknya gitu ya. Ya. Itu kan berarti besar banget tuh harapannya. Bagaimana menurut Bapak? Betul sekali Mbak Ola ya. Jadi yang pertama yang membuat kita hancur gitu kadang-kadang ya, karena kita punya harapan yang terlalu tinggi gitu. Harapannya sangat tinggi, tapi kemudian tidak tercapai, itu jatuhnya juga cukup dahsyat juga gitu, Mbak Ola. Ya. Tetapi sebetulnya di luar harapan itu, sebetulnya ketika kita ditolak itu, seringkali yang membuat kita kehilangan kepercayaan diri itu karena sesungguhnya kita selalu mengaitkan penolakan itu dengan harga diri kita gitu. Seperti itu Mbak Ola. Karena kita merasa
diri kita yang ditolak gitu, bukan permintaan kita, tapi diri kita, sehingga kita kemudian bertanya-tanya, apakah saya orang yang cukup berharga ya gitu. Nah, ini sebetulnya. Jadi nanti penolakan itu akan sangat terkait dengan kepercayaan diri dan harga diri. Bagaimana kita melihat diri kita gitu. Karena tidak semua orang yang ditolak itu kecewa. Nah, ada orang yang ditolak malah marah dia. Atau ada orang yang ditolak kemudian merasa kasihan dengan orang yang menolaknya gitu, Mbak Ola. Nah, ini berkaitan dengan harga diri nanti, Mbak Ola. Oke, baik. Kita gali akan lebih tajam lagi, lebih dalam lagi nanti di sesi berikutnya, Smart Listener ya, terkait fear of rejection ini gitu ya, ketakutan ketika kita mengalami penolakan. Atau ada di antara Anda yang justru happy ketika ditolak. Dua-duanya saya pernah mengalami ya. Sedih, hancur ketika mengalami penolakan begitu, tapi juga sekaligus gembira ketika ditolak. Nah, kalau Anda smart listener, pengalaman yang mana yang mendominasi begitu? Silakan Anda boleh sharingkan ya di 0812 11 12 959. Kami jeda sesaat sambil menantikan Anda berkomentar. Fear of rejection itu adalah tema dari Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini. Saya menyapa Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan. Kemudian saya pun ingin menyapa Anda yang ada di Palembang, Pekanbaru, dan juga Medan. Kemudian Anda yang ada di Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan juga kota-kota di sekitarnya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kami mengajak Anda untuk berbagi pengalaman. Pernah nggak ngerasain itu ditolak ya? Anda bisa sharing ini penolakannya dalam hal apa begitu, dan kemudian apa yang Anda rasakan ya pada saat itu begitu. Nah, kita akan juga mengajak Anda untuk membagikan pengalaman ini melalui YouTube di kanal Smart FM ya. Anda bisa live chat di sana atau juga di Facebook karena kami sedang live juga di sana. Pak Arfan, kita buka dulu gitu ya, kita gali lebih dalam dulu tentang rejection ini. Tadi Bapak mengatakan kalau kita bedah lebih dalam, di dalam rejection itu ada kaitannya dengan kepercayaan diri, dan kepercayaan diri ini berkaitan juga dengan harga diri. Pada umumnya Bapak memandang seperti apa sih, apakah orang yang mengalami rejection ini itu harga dirinya yang hancur, bukan keinginannya ya. Jadi fokusnya itu adalah kepada harga diri begitu. Ini karena faktor apa? Mungkin Bapak bisa sarikan kepada kita. Ya, terima kasih banyak, Mbak Ola. Ada banyak orang yang merasa ketika dia ditolak, itu yang ditolak itu bukan usulannya, bukan produknya, tapi dianya yang ditolak gitu. Itu. Jadi itu yang kemudian membuat dia kehilangan, mulai goyah gitu. Yang tadinya percaya diri kemudian mulai goyah. Bahkan kemudian merasa dirinya itu kurang berharga gitu. Saya ini berharga atau enggak ya? Kalau saya berharga, kenapa kok orang itu begitu gampang ya menolak saya gitu? Nah, orang-orang yang seperti ini sesungguhnya tidak memahami yang namanya psikologi penolakan. Jadi ada yang namanya psychology of rejection gitu. Itu sesungguhnya yang harus kita pahami terlebih dahulu, Mbak Ola. Kenapa orang menolak apa yang kita tawarkan? Nah, itu namanya psychology of rejection. Jadi alasan orang menolak itu sesungguhnya cuma satu, Mbak Ola. Proteksi. Jadi orang yang menolak tawaran kita itu sesungguhnya sedang berusaha melindungi dirinya. Gitu. Berarti mereka tidak merasa aman dengan penawaran kita. Berarti mereka tidak melihat ada manfaat yang kita berikan gitu melalui penawaran kita itu. Itu sesungguhnya. Awalnya dari sana dulu mestinya kita bedah, Mbak Ola. Kalau kita tahu itu, maka mindset kita akan berubah nanti. Jadi yang ditolak itu sesungguhnya bukan kitanya, tapi produknya, produk kita, usulan kita, proposal kita, manfaat kita. Nah, itu yang ditolak sebetulnya. Sebetulnya bukan ditolak sih, tapi orang itu belum benar-benar percaya gitu bahwa kita itu memberikan manfaat bagi dia. Sehingga karena belum benar-benar percaya dan tidak punya banyak waktu, maka cara yang paling aman untuk membuat dirinya terlindungi adalah dengan menolak apa yang kita tawarkan gitu, Mbak Ola. Apakah ini mengartikan atau menyiratkan gitu ya Pak Arfan, kenapa penolakan itu terasa begitu menyakitkan? Ini sebenarnya adalah karena
yang kalau tadi dari penjelasan Bapak ya, yang kita ingat-ingat atau yang kita rasakan itu sebenarnya bukan sakit fisiknya gitu, tapi rasa sakit sosialnya gitu nggak sih Pak Arfan? Betul, karena kita menyangka kita yang ditolak, diri kita gitu. Gitu ya. Padahal kan tolong dibedakan antara diri kita dengan produk kita, dengan proposal kita, dengan usulan kita. Tolong dibedakan itu kan berbeda gitu ya. Iya. Jadi orang yang merasa sakit hati dan sebagainya karena dia merasa dianya yang ditolak. Kemudian dia mulai bertanya-tanya, saya ini mungkin nggak berharga ya di mata orang ya. Saya ini tidak ada apa-apanya ya dibandingkan dengan orang itu, misalnya begitu. Mulai membanding-bandingkan dan sebagainya. Nah ini kita harus awali dulu dengan itu tadi, psychology of rejection. Orang yang menolak itu adalah orang yang butuh perlindungan. Orang yang belum yakin bahwa usulan Anda itu bermanfaat. Jadi cara paling aman ya proteksi diri, dan proteksi diri adalah dengan mengatakan no. Gitu. Jadi orang yang menolak itu tidak ada kaitannya dengan kita sebetulnya. Orang yang menolak itu kaitannya dengan diri mereka sendiri yang mencari keamanan, kenyamanan, dan security gitu, Mbak Ola. Apakah ini ada kaitannya juga dengan kerja otak ya, Pak Arfan, kalau menurut Bapak ya? Maksudnya ya kita terprogram kan, kebayang kalau saya menganalogikan ketika kita masih bayi aja gitu ya. Kita kalau nangis terus kemudian kita nggak dipegang atau nggak dipeluk sama orang tua, kita kan makin nangis kenceng tuh. Tapi begitu misalkan kita nggak dipegang atau nggak digendong pada saat kita nangis gitu ya, kita makin kenceng tuh nangisnya karena balita gitu kalau nangis kan tangannya langsung pengen meraih orang tua tuh. Tapi begitu nggak digendong, makin kenceng nangisnya. Nah, apakah ini juga ada kaitannya dengan pemrograman atau kerja otak kita, Pak Arfan? Sangat, Mbak Ola. Jadi otak kita kan sudah dirancang oleh Tuhan untuk memberikan perlindungan kepada kita kan. Makanya ada yang namanya otak reptil kan. Ketika kita mengalami bahaya, nggak pakai pikir panjang, kita akan langsung lari gitu. Itu kan namanya otak reptil. Iya. Ya. Dan itu dialami oleh siapapun. Itu adalah respon spontan jadi sebetulnya. Bukan respon yang direkayasa. Nah, kalau kita memahami dari sisi kerja otak ya, itu adalah sebuah respon yang spontan, bukan direkayasa. Bayangkan Mbak Ola sedang jalan misalnya, sedang berjalan di jalan lah gitu. Ya sedang jalan kaki gitu. Kemudian ada orang tidak dikenal yang manggil Mbak Ola dan ingin menawarkan sesuatu. Kemungkinan Mbak Ola mendatangi orang itu berapa persen? Ya, bisa saja mungkin di atas 50 ya. Nah, berarti itu punya prasangka baik sama orang. Tapi kebanyakan orang di bawah 50% dong, Mbak Ola ya. Ketika ada orang tidak dikenal menawarkan sesuatu, ya bayangkan nih di jalan begitu ya, ya pasti kita akan berusaha untuk melindungi diri kita dengan mengatakan maaf saya buru-buru nggak punya waktu gitu. Kan seperti itu ya. Jadi itu respon awal yang spontan gitu karena kita tidak ingin terlibat dalam sebuah masalah yang kita tidak tahu juntrungannya gitu. Jadi begitu ada yang menawarkan ini apa gitu, saya nggak kenal orangnya, produknya juga saya nggak kenal, langsung maaf saya nggak ada waktu, saya buru-buru gitu. Gitu ya. Oke. Kalau saya Pak Arfan ya, kalau ada orang yang seperti itu, saya benar sedikit jaga jarak, tapi kemudian karena saya tahu rasanya tidak enak, tidak didengarkan dan ditolak, itu biasanya saya suka apa dulu begitu ya. Kalau seandainya memang itu make sense, saya simak dan kalau memungkinkan ya saya mungkin akan membeli atau mengambil. Tapi kalau enggak, saya akan benar-benar mengatakan maaf, sedang terburu-buru karena ini begitu ya. Lalu kemudian kalau tadi Bapak mengatakan ketemu dengan orang yang baru menawarkan, bahkan yang terburuknya pernah Pak Arfan ada seorang ibu ya, saya bertemu di stasiun dan dia menghampiri saya, rupa-rupanya dia kebingungan karena mau pesan tiket, mau menjenguk anaknya ya di Cilacap begitu di Semarang. Lalu bingung mau membayarnya gimana karena loket sudah tutup di kereta begitu dan dia nggak ngerti menggunakan digital. Dan saya justru yang menawarkan, Bu, mari saya bantu. Ya, saya bantu untuk diproses dan
dan bayar di toko ya, toko Alfamart, Indomaret seperti kayak Ya. gitulah. Begitu Pak Arfan, apakah Itu ini terkait karena kita terlalu lurus apa gimana tuh Pak Arfan? ya, itu karena kita sudah banyak latihan yang namanya compassion. Oke. Ya, jadi kita Ya, sudah berlatih yang namanya belas kasih, dan kita juga lihat-lihat orangnya kan. Oh, ini seorang betul. ibu yang sedang Betul. kebingungan. Kita mengelulurkan tangan untuk membantu. Kebetulan juga kita sedang punya waktu kan. Coba kalau lagi nggak ada waktu juga kan nggak akan dilayani juga kan Mbak Ola kan. Betul. Kita lagi Betul. buru-buru nih mau meeting gitu, nggak akan Mbak Ola tidak akan melayani. Tapi ketika sedang ada waktu Mbak Ola akan melayani. Itu namanya orang yang sudah berlatih compassion. Atau kita juga sudah pernah mengalami hal yang sama. Kita sudah merasakan jeleknya penolakan gitu, pahitnya penolakan. Saya seringkali mengatakan kepada teman-teman di kantor, ya, kalau ada yang menelpon, menawarkan kartu kredit dan sebagainya, dengarkan saja baik-baik. Kalau memang Anda tidak membutuhkan, ya katakan minta maaf dan bilang kapan-kapan boleh menghubungi saya lagi gitu. Kenapa? Karena kita juga berjualan produk juga ke klien juga, dan kita seringkali juga ditolak oleh klien dan merasakan betapa pahitnya, betapa tidak enaknya ditolak itu Mbak Ola. Jadi karena kita sudah pernah merasakan, kemudian kita menjadi berhati-hati ketika menghadapi penawaran dari orang lain. Tapi pertanyaannya, berapa banyak orang yang seperti itu gitu? Betul. Saya kira statistik bisa, kalau dilakukan penelitian ya, akan lebih banyak orang yang menolak gitu ketika ada sebuah tawaran dari orang yang tidak dikenal, tawarannya juga tidak terlalu menarik gitu kelihatannya. Itu Menarik mungkin buat dia, ya. buat yang menawarkan menarik, gitu ya. Buat yang ditawarkan belum tentu menarik gitu. Itu Mbak Ola. Jadi psikologinya adalah orang tidak terlalu mau ambil pusing dengan hal-hal seperti itu karena orang ingin melindungi dirinya dari mara bahaya atau ingin melindungi dirinya dari sesuatu yang dia tidak paham gitu. Nah, jadi kalau kita sudah memahami itu dulu yang harus kita pahami dalam penolakan. Penolakan apapun, termasuk penolakan cinta gitu. Ya, misalnya tadi Betul. datang ke rumah calon mertua gitu dengan gaya generasi milenial gitu ya, yang gayanya mungkin berbeda dengan generasi zaman dulu gitu. Orang tuanya melihat kayaknya kamu anak yang tidak punya masa depan gitu kan gitu ya. Jadi kemudian langsung ditolak. Jadi boro-boro mau didengerin dulu gitu karena orang tidak punya banyak waktu. Sekarang ini kan zamannya cepat, semuanya serba cepat gitu. Semuanya serba cepat, ya. Jadi Ya. karena nggak punya banyak waktu, ya sudah, saya harus melindungi diri saya, dan respon awalnya adalah no, menolak gitu. Itu Mbak Ola. Oke. Baik, Pak Arfan, kalau tadi Bapak mengatakan penolakan dari calon mertua, saya juga pernah mengalami itu ya. Itu menarik sekali. Ditolak calon mertua. Yes. Nah itu boleh dibedah tuh. Ya, ya. Jadi karena dulu pembawaannya tomboy gitu kan ya, mungkin dianggapnya kalau tomboy itu mungkin tidak akan, aduh nggak perempuan banget deh, nggak mungkin nggak bisa masak lah atau apa begitu. Dan kemudian saya buktikan, saya pintar masak dan bahkan waktu itu secara khusus belajar masakan tertentu gitu ya, demi mengambil hati calon mertua ceritanya gitu loh Pak Arfan gitu kan. Makanannya diterima Pak, orangnya enggak gitu kan. Tapi itu sudah bagus itu udah bagus. Iya, jadi sudah ada yang diterima kan? Sudah ada yang diterima gitu ya. Iya. Baik. Tahap namanya Mbak Ola. Baik. Smart listener, setelah ini kita mau belajar ya, kita tanya kepada Pak Arfan. Kalau gitu bagaimana sebenarnya kita menghadapi penolakan, ya kan? Ini kan ganti dari kata penerimaan ya, apa yang juga harus kita lakukan ya. Dan Anda sendiri juga pernah punya pengalaman kah? Selepas ini sudah banyak pengalaman yang masuk bicara soal penolakan, the fear of rejection. Kami jeda sesaat, tetaplah bersama dengan kami.